Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 akan menginterpretasikan dan langkah-langkah analisis PET yang pada kelompok 7. Kenalkan, saya Mujahidah Mutia dengan NIM 24_145. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari analisis PET. Di sini di Excel ini sudah ada analisis PET, maksudnya data analisis PET. Lalu kita buka stata. Nah, stata ini kita mencari jalur secara manual, yaitu menggunakan OLS 11. Masuk, kita pilih file, lalu import, dan pilih Excel dan spreadsheet. Lanjut browse, terus kita nyari dokumen ini. Kita pilih. Nah, kalau di sini kita milih yang import source name, lalu oke. Nah, kini sudah terbuka kan. Lalu kita klik centang import first variable name. Oke, terus kita buat OLS secara manual. Di sini pada jalur pertama, yaitu awareness, edu, EXP, OLG, dan info climate. Nah, sini kita regress dulu ya. Pertama jalur 1 dulu di regress. Awareness, terus kita enter. Nah, ini hasilnya. Terus kita masuk lagi, kita akan membuat yang lanjut satunya. Jalur ini tuh ada FIV, kita nyari FIV, lalu kita enter. Nah, lanjut lagi, yaitu predict E1, soalnya ini jalur yang pertama. Itu koma, reset, lalu enter. Nah, ini kan sudah value-nya itu udah terang. Lalu kita ke headers.
E1 lalu enter. E1 enter. Lalu lagi ini ke jalur kedua, yaitu jalur inspection. Inspection perception itu EXP OLG dan infoclimator. Nah, kalau ini berarti intinya ada yang salah, kita lihat lagi. Iska Nah, ini lalu dilanjut ke jalur FIV, enter, lanjut lagi, ke Pretix. E2, reset, enter. Ini berarti udah teranu. Lalu lanjut ke headers. E2 enter, lalu lanjut lagi sweep E2 enter. Ini habis itu lanjut ke jalur ketiga, yaitu dispersion regress function awareness. Nah, lanjut lagi yang awareness,
bisa awareness kita ke risk perception. Risk perception. Lalu kita ada salah lagi, enter. Ini ada yang salah. Kalau misalnya pasti ada yang salah, langsung enter. Ini lanjut ke FIV-nya, enter. Kita predict E3 reset, enter. Setelah itu terus headers E3, enter. Swirl E3, enter. Lanjut ke yang terakhir, yaitu request X. Ke version, lalu lanjut edu exp olk dan info kalimat. Lalu kita enter hasilnya, terus FVV dan predict 4 lalu reset, enter. Lalu headers E4, enter. Lalu swirl E4, enter. Selanjutnya kita membuat diagram jalurnya, setiap jalur. Jadi kita masuk ke statistik. Di sini kita pilih klik statistik ke C. Summaries. Summary and deskripsi ke SAM. Lalu model breeding estimate. Nah gini kan udah, terus kita buat kotak-kotaknya manual. Jadi kotak ini kita buat kotak ini 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat ini di sini 2, 1, 2. Terus ini bisa klik semuanya ini variabelnya, nanti
akan ini kita pilih add to, ini pilih exp, ini pilih olg, terus ini pilih Voklimat. Lalu ini awareness, ini list perception, terus ini list perception. Nah, kotaknya kita klik tanda panah ini, nah berhubungan langsung dengan panah itu. Nah, panahnya itu edu ke awareness, terus exp ke awareness, terus edu ke expression, exp ke action, lk ke awareness, lk ke awareness, terus Voklimat lk juga ke expression, Voklimat ke expression, Voklimat ke awareness. Nah, nanti setiap ini itu ada yang ke sini. Expression sekarang langsung exp juga, lk juga, dan Voklimat. Nah, list awareness juga ke list version, perception ke list cover. Nah, ini kita perbaiki dari ini, kita perbagus, jadi dirapikan secara manual. Nah, habis itu kita klik ini sesuai dengan selanjutnya. Kita menentukan kayak angka-angkanya, kita masuk ke estimate, terus estimate, kita klik maksimum, klik record with missing. Oke.
Kalau nggak bisa berarti ya ini hasilnya dan diinterpretasikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Baik, dilanjut dengan saya. Perkenalkan, nama saya Alif Mustahya dengan NIM 24137. Ini saya akan interpretasi untuk yang pertama, jalur 1. P value sama dengan pada nilai tersebut bahwa nilai E2 P lebih dari nilai T sama dengan 0,995 yang lebih dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,5. Terus selanjutnya nilai XP P lebih dari nilai T sama dengan 0,231 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya nilai ORG P lebih dari T sama dengan 0,119 lebih dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya nilai info klimat P lebih dari nilai T sama dengan 0,008 yang kurang dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Nilai H square pada nilai tersebut nilai 0,0493 yang lebih dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut menjelaskan hardness. Nilai FIF pada nilai tersebut nilainya 1,9 yang kurang dari 10 yang berarti bahwa pada jalur ini tidak ada multikontinuitas. Yang selanjutnya jalur 2. Nilai P value sama dengan pada nilai tersebut bahwa nilai P lebih dari nilai T yang sama dengan 0,03 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Untuk nilai XP P lebih dari T sama dengan 0,990 yang lebih dari 0,05 berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Untuk selanjutnya nilai ORG P lebih dari nilai T sama dengan 0,092 yang lebih dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Untuk nilai info klimat P lebih besar nilai T yang sama dengan 0,010 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Untuk H square pada nilai tersebut nilainya 0,1567 yang lebih dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak menjelaskan risk perception. Untuk nilai EVF pada nilai tersebut nilainya 1,09 yang kurang dari 10 yang berarti bahwa pada jalur ini tidak ada multikontinuitas. Untuk selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Oleh saya, perkenalkan nama saya Indonesia Ada dengan NIM 24_001, yaitu jalur yang ketiga. P value pada nilai tersebut bahwa nilai awareness P lebih besar T sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. Restriction P lebih besar T sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut berpengaruh karena lebih kecil dari 0,05. R square pada nilai tersebut nilainya 0,05052 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak menjelaskan risk aversion
FIV pada nilai tersebut nilainya 1,06 lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa pada jalur ini tidak ada multikolineritas. Hatas bahwa nilai prop lebih besar dari chi-square 0,0001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai atau jalur satu ini tidak ada heterozidasitas karena lebih kecil daripada 0,05. Sebaik bahwa nilai prop lebih besar Z sama dengan 0,00533 lebih kecil dari 0,05 yang berarti jalur satu data tersebut normal. Yaitu selanjutnya jalur keempat, p-value pada nilai tersebut bahwa nilai E to P lebih besar T sama dengan 0,067 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. EXP lebih besar T sama dengan 0,092 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. ORGP lebih besar T sama dengan 0,148 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. Infolimit P lebih besar T sama dengan 0,076 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05. R² pada nilai tersebut nilainya 0,0587 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa nilai tersebut tidak menjelaskan di Riska version FIV pada nilai tersebut nilainya 1,09 lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa pada jalur ini tidak ada multikolineritas. Hatas bahwa nilai prop lebih besar sama dengan 0,3405 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai atau jalur satu ini ada heterozidasitas karena lebih besar dari pada 0,05. Sulit bahwa nilai prop lebih besar dari Z sama dengan 0,86647 lebih kecil dari 0,05 yang berarti jalur satu data tersebut tidak normal. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian dilanjut dengan saya, perkenalkan saya Nahruji dengan NIM 24148. Di sini saya akan mempresentasikan grafik dari hasil analisis spread kami. Yang pertama, pada variabel EDU berpengaruh langsung terhadap awareness. Pada variabel EDU pengaruh langsung terhadap variabel Liska Persen. Pada variabel EDU pengaruh langsung terhadap variabel risk perception, dan pada variabel EDU pengaruh tidak langsung terhadap variabel Liska Persen dengan variabel intervening awareness dan Liska Persen risk perception. Yang kedua, pada variabel EXP berpengaruh langsung terhadap awareness. Pada variabel EXP pengaruh langsung terhadap variabel Liska Persen. Pada variabel XP pengaruh langsung terhadap variabel risk perception, dan pada variabel XP pengaruh tidak langsung terhadap variabel Liska Persen dengan variabel intervening awareness dan risk perception. Yang ketiga, pada variabel ORG berpengaruh langsung terhadap awareness. Pada variabel ORG pengaruh langsung terhadap variabel Liska Persen. Pada variabel ORG pengaruh langsung terhadap variabel risk perception, dan pada variabel ORG pengaruh tidak langsung terhadap variabel Liska Persen dengan variabel intervening awareness dan risk perception.
Yang keempat, pada variabel infoklimat berpengaruh langsung terhadap awareness. Pada variabel infoklimat pengaruh langsung terhadap variabel list perception, dan pada variabel infoklimat pengaruh tidak langsung terhadap variabel list person dengan variabel intervening awareness dan list perception. Yang kelima, pada variabel awareness pengaruh langsung terhadap variabel list person, dan yang keenam, pada variabel list perception pengaruh langsung terhadap variabel list person. Kesimpulannya, berdasarkan hasil part analisis menggunakan stata, diperoleh bahwa variabel EDU dan infoklimat memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran dan persepsi risiko, yang kemudian berpengaruh terhadap penghindaran risiko. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin baik iklim informasi yang diterima seseorang, maka semakin besar pula pemahaman dan kesadarannya terhadap risiko, sehingga mendorong perilaku penghindaran risiko yang lebih matang dan terarah. Sementara itu, variabel IXP dan ORG tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap sebagian besar variabel yang diuji, menandakan bahwa kedua faktor tersebut belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan perilaku sadar risiko. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan iklim informasi merupakan faktor utama yang berperan dalam membentuk kesadaran dan persepsi risiko individu, sedangkan pengalaman dan keanggotaan organisasi cenderung memiliki pengaruh yang lebih rendah terhadap kecenderungan penghindaran risiko. Mungkin cukup presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.